Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kembali lagi bersama saya di channel Kangen Badua. Nah, di segmen kali ini kita akan sharing-sharing atau ngobrol santai bersama dua Sri Kandi pertama PSHT di Kepulauan Kangian. Oke, biar tidak panjang lebar, langsung kita kenalan dulu ke dua Sri Kandi ini. Yang pertama, silakan untuk Pak Ayu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu, alamat Sumatera. Juga Mas. Ya, langsung ke Pak Dian. Perkenalkan, nama saya Dian. Alamat Kalikata. Ya, terima kasih kepada Pak Dian dan juga Mbak Ayu yang telah memperkenalkan dirinya kepada dulur-dulur sekalian, ya. Dan untuk lebih dalam lagi mengenai perjalanan mereka untuk menjadi seorang Sri Kandi persaudaraan Terakhir, kita tanyakan dulu intinya kenalan bersama mereka, ya, gimana rasanya mulai jadi siswa sampai menjadi warga persaudaraan sejati Terakhir. Oke, untuk yang pertama dari Mbak Ayu, ya, itu pertama kali ikut latihan PSHT atas dasar apa? Pertama kali ikut latihan itu atas dasar ajakan teman. Dan sebelumnya saya tidak pernah mengikuti yang namanya silat itu. Jadi karena ajakan teman, ya udah saya ikut, awalnya nggak tahu ada PSHT di kalian ini. Nah, terima kasih. Dilanjut langsung sama Mbak Dian. Ikut latihan PSHT di Kangen itu sebenarnya bukan karena saya mau ikut, cuma yang pertama itu karena pengen tahu aja seperti apa sih latihan PSHT. Lama kelamaan malah nyaman dan sampai jadi warga. Untuk sekilas pertanyaan, ya, pertama kali Mbak Dian sama Mbak Ayu itu ikut latihan PSHT itu atas dasar apa? Dan dilanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kesan-kesan pertama ikut latihan PSHT dan juga kesan-kesan setelah menjadi warga PSHT itu gimana rasanya? Dipersilahkan untuk Mbak Ayu duluan. Kesannya itu terkesan lah. Karena latihannya itu benar-benar dididik ke persaudaraan yang erat, kesopanan dan silaturahmi yang enak banget. Langsung dilanjut ke Mbak Dian. Kesan pertama saat pertama kali masuk ke latihan itu kan saya nggak langsung latihan, jadi bincang-bincang dulu sama mas pelatihnya. Terus pas ikut latihan, pertama ikut latihan kesannya itu wah, kaget, latihannya kok bener-bener nguras tenaga banget. Sebelum ikut PSHT saya juga ada di perguruan sesuatu lah, ikut perguruan lain, ikut perguruan sebelah. Pas ikut pelatihan PSHT benar-benar terkejut, rasanya benar-benar wow, tapi menyenangkan. Ya, gitu aja. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan kedua sudah dijawab. Nah, yang belum dijawab itu kesan setelah jadi warga itu rasanya seperti apa? Apa yang dirasakan setelah jadi warga? Senang, atau gimana, terharu atau gimana? Langsung dijawab Mbak Ayu dulu. Ya, ada senang waktu selesai disahkan tuh kayak terharu sama perjuangan sendiri dan perjuangan mas-masnya, dan tantangan juga buat kita sebagai warga untuk memberi contoh siswa dan mendidik siswa itu gimana lebih baik ke depannya. Langsung ke Mbak Dian. Oke, kalau saya sendiri kesannya saat pertama kali udah jadi warga itu kan setelah selesai pengasaran, ya pastinya terharu banget ngelihat dengan mata sendiri perjuangan mas pelatih begitu antusias, ya
mengorbankan waktunya, tenaganya dari kepulauan jauh-jauh ke kabupaten, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga demi kita. Ya itu terharu banget lah guys. Ya, jadi intinya kita sebagai warga Persatuan Setati Ternate yang ada di Kangean itu berterima kasih banyak kepada mas-mas pelatih yang telah mengantarkan kami sampai menjadi warga, soalnya kita berada di kepulauan yang ketika mau pengesahan itu masih nyebrang laut loh. Itu kalau yang cepat naik kapal itu sekitar 4 jam 5 jam, kalau yang biasa itu ada yang 8 jam 10 jam sampai ada yang 12 jam. Jadi kita itu pengesahan itu penuh perjuangan. Jadi mulai dari keberangkatan, nyebrang laut sampai sana, nanti di sana kita itu apa namanya ya, nginep di rumah saudara di sana. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu biasanya kan setiap warga PSAT itu kan mempunyai kenang-kenangan selama menjadi siswa. Jadi kenangan apa sih yang Mbak Dian sama Mbak Ayu paling apa namanya yang tidak terlupakan selama menjadi siswa itu? Ya, Mbak Ayu dulu. Kenangannya itu yang paling dikenang sampai sekarang itu pengambilan sabut jambon. Karena itu benar-benar wow. Karena itu kan waktu itu pengambilannya 24, jadi emang benar-benar di fisik banget. Dan waktu ngambil sabuk ini itu juga cuma pakai satu korek dan dikasih bunyi kuntilanak gitu. Itu pas malam ya, Mbak? Pas malam pengambilannya. Jadi gelap, coba dikasih bukal corek satu, itu pun kadang mati, kadang gitu. Terus pas mau diambil itu dikasih bunyi macem lah, setan-setan kuntilanak gitulah. Ya sudah itu. Lanjut ke bagian langsung. Kalau saya sendiri kenangannya itu bukan kenangan, ya kenangan lah, tapi tragis. Pas kenaikan jambon, cerita dikit. Berarti sama ya sama Mbak Ayu ya? Oh sama, tapi lebih tragis lagi. Maksudnya udah izin kan sama orang tua, Pak, Bu, saya itu izin ada pengambilan, jadi pulangnya agak malam. Udah izin, iya gak apa-apa, udah berangkat. Pas itu udah jam 12 ya, jam 12 lewat, saya diteleponin terus sama orang tua. Padahal saya udah izin. Terus bapak saya itu datang ke latihan marah-marah sama mas pelatih. Wah, itu tragis banget lah. Dan nggak sampai sekarang nggak pernah lupa. Jadi setiap warga itu terkadang mempunyai kenangan yang sama, Lur. Juga terkadang mempunyai pengalaman yang berbeda. Seperti Mbak Ayu misalkan tadi, itu kenangannya itu pada saat pengambilan sabuk jambon. Itu pada saat tengah malam, itu disuruh cari sabuk cuma pakai apa namanya, korek. Jadi pakai lampu korek atau pakai apinya korek itu. Jadi gimana caranya kita cari sabuk itu? Misalkan Mbak Dian, itu lebih tragis lagi. Itu apa namanya, sudah izin ke orang tuanya kalau pulang apa namanya larut malam ya, sudah izin, benar-benar izin ke orang tuanya, tapi orang tuanya masih nelpon ke pelatih ya. Jadi apa namanya, nelpon ke pelatih gimana katanya Mbak Dian kayak gitu. Nah tiba-tiba katanya bapaknya dia itu datang jemput dia. Nah itu pengalamannya ya. Jadi itu tadi, kenangan-kenangan itu tidak bisa kita lupakan selama menjadi siswa ya, sampai menjadi warga pun tidak akan terlupakan ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mungkin ada yang mau diucapkan atau yang mau disampaikan oleh Mbak Dian sama Mbak Ayu kepada mas-mas pelatih yang sudah mengantarkan mereka sampai menjadi warga. Mungkin ada yang mau diucapkan atau disampaikan, dipersilakan. Mulai dari Mbak Ayu atau Mbak Dian duluan, gak apa-apa. Yang pastinya itu terima kasih yang sangat besar kepada mas-masnya. Terima kasih karena sudah mau berjuang untuk kita, yang perjuangan yang benar-benar wow gitu, memperjuangkan pekerjaan dan meninggalkan keluarganya itu wow, itu adalah hal yang sangat-sangat mengharukan sekali. Dan kami juga minta maaf
karena selama jadi siswa mungkin kami membuat mas-masnya itu repot atau apalah. Langsung dilanjut Pak Dian. Ya nggak jauh berbeda sama Mbak Ayu, ucapan terima kasih yang sangat mendalam untuk mas-mas pelatih yang rela mengorbankan segalanya termasuk waktunya untuk kita, demi kita itu tersahkannya jadi warga persaudaraan setia hati. Dan juga ucapan maaf yang begitu mendalam. Ya, saya sendiri sadar diri waktu jadi siswa itu benar-benar merepotkan sama mas-mas pelatih. Jadi kita tidak apa-apanya dibandingkan jasa seorang pelatih itu. Jadi tanpa jasa seorang pelatih kita nggak akan sampai menjadi warga. Jadi menjadi seorang pelatih itu adalah suatu tanggung jawab atau pertanggungjawaban yang harus benar-benar dilakukan menjadi seorang pelatih. Gimana caranya mendidik siswa, membawa siswa sampai akhirnya siswa tersebut bisa disahkan menjadi warga. Jadi kita selama menjadi siswa sangat mungkin bandel atau apa di latihan ya. Setelah menjadi warga baru ngerasain gimana rasanya menjadi warga atau pelatih. Baik, dilanjut sekarang pertanyaan terakhir, yaitu pesan buat adik-adik siswa PSHT yang sekarang berjuang dan sekarang kan mungkin bulan depan ada pengesahan. Jadi pesannya buat adik-adik siswa itu apa? Ya pesannya itu ya untuk siswa tetap semangat, lanjutkan perjuangan kalian sampai duduk di bangku pengesahan dan hargai dan tetap terus datang belajar karena ya hampir pengesahan. Dan walaupun nanti kalian ada halangan atau apa, itu biasa yang dalam. Dan tetap nanti jadi warga, jangan lupa pelatihan dan jangan lupa terus belajar. Langsung ke Mbak Dian. Ya, nggak jauh berbeda juga sama Mbak Ayu. Pesannya untuk adik-adik siswa yang sebentar lagi bakalan jadi saudara kita. Yang pertama, tetap semangat ke latihan. Kadang capek itu pasti ada, bosan itu pasti juga ada. Bukan perjuangan kalau nggak ada cobaan. Itu aja deh, tetap semangat ya. Ya, jadi intinya pesan untuk siswa PSHT yang akan disahkan tahun sekarang ataupun yang masih sabuk polos, jambon, hijau. Jadi ya tetap semangat intinya. Ya, intinya setiap ada latihan itu cukup hadir aja, cukup datang aja. Yang sampai ada alasan ini itu malah tambah berat, malah nanti tambah keenakan. Jadi datang ke ke latihan. Jadi terutama masnya itu atau mbak-mbaknya itu minta kalian semangat tok, jalanin aja. Mas sama mbak pelatih itu ndak minta uang atau ndak minta imbalan spesial pun kepada kalian. Cuma mintanya kalian semangat nih ya. Jadi dijalanin aja. Insya Allah kalian sampai disahkan menjadi warga. Jadi itu sekilas pertanyaan atau Q&A kepada Mbak Dian atau Mbak Ayu selaku sebagai Sercandi Persaudaraan Setia Hati Trade pertama di Kepulauan Kangean. Semoga menjadi motivasi kepada adik-adiknya untuk menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Trade. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk supaya lebih kenal, mungkin dulu mau kenal sama Mbak Dian sama Mbak Ayu, nanti bisa langsung cek IG-nya. Silakan, IG-nya namanya apa, Pak? Bisa langsung dicek nanti. Aduh, kok IG. Kalau saya susah. Ya, nanti saya taruhlah di Taruh aja sini langsung. sama Mbak Ayunya. Itu juga sekalian di di deskripsi nanti, silakan dilihat. Maaf ya kalau boleh potong bicaranya, soalnya baru pertama kali nih bikin Q&A kayak gini. Iya, Ya. baru belajar. Jadi sekali lagi sebelum ini diakhiri, mohon maaf apabila dari tata bicara kita sama Mbak Ayu sama Mbak Dian itu kurang baik.
ya. Itu dimaafkan dikarenakan kita baru pertama kali bikin video Q&A kayak gini, dan untuk selanjutnya kita akan memperbaiki ya. Kalau ada saran-saran atau apa-apa silahkan langsung di komentar, tulis di komentar Request. ya. Baik, sekali lagi buat dulur-dulur yang belum klik like, share, komentar, subscribe, silahkan langsung di komen, like, share, dan subscribe. Dukung channel ini untuk kemajuan persaudaraan sejati Ternate, terutamanya di Kepulauan Kangean. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam Pancasila.